Mas Nabil Muhammad ini ikut mata kuliah analisis struktur. Oh, saya lihat namanya. Salah kelas mungkin Mas. Udah hilang. 18. S1 username-nya namanya user nih. Saya nggak bisa mengidentifikasi siapa. Kalau bisa diganti namanya. Izin Pak Marsianus hadir ya Pak? Gimana? Marsianus hadir Pak? Oh iya, siap. Iya, tadi saya nanya yang itu loh. Namanya masih user tulisannya. Saya agak susah nanti identifikasinya. Sementara baru berapa nih? 11 orang. Saya izin mungkin kuliahnya agak cepat hari ini karena eh, ada agenda lain nanti. Jadi nanti, tapi memang di pertemuan kedua kali ini kita hanya melakukan pengenalan terkait dengan cross distribution method. Nanti di pertemuan ketiga, keempat, baru kita apa ya, diskusi lebih dalam terkait dengan metode-metode yang mungkin akan dipakai ya. Jadi ada dua metode, metode portal dengan metode cantilever. Nah, nanti di sana ada beberapa prosedur yang memang harus kita pelajari, kemudian contoh-contoh yang bisa kita pelajari juga. Sebentar, ada azan, bisa, bentar ya.
Baik, saya teruskan. Tadi ada azan sebentar. Jadi mungkin malam ini, hanya pengenalan terkait dengan cross distribution method. Sebelum kita masuk ke materi kuliah yang kedua, saya akan mencoba, eee, mencoba mempresentasikan kembali, mengingatkan kembali terkait, hal-hal apa saja yang kita sudah pelajari di temuan pertama. Jadi untuk pertemuan pertama itu kita, sempat mempelajari tentang perbedaannya antara SST dan SSTT ya, struktur statis tertentu dan tak tentu. Kita juga mempelajari terkait dengan kelebihan dan juga kekurangannya, beberapa contoh terkait dengan struktur yang dinamakan dengan, indeterminate, statis tak tentu gitu ya. Kemudian kita juga mempelajari apa saja secara detail ya, apa saja yang menjadi kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian kita juga mempelajari, terkait dengan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan SSTT. Nah, kemudian untuk yang di sesi kedua ini, untuk sesi kedua kita akan mempelajari terkait dengan, cross distribution method. Jadi untuk materi di pertemuan kedua ini, kita mempelajari terkait dengan gaya-gaya dalam yang ada di dalam suatu struktur ya, dengan metode distribusi silang. Kita akan mencari momennya di beberapa titik gitu ya. Objektifnya apa? Objektifnya adalah, nanti di akhir kuliahan, kita bisa menganalisa gaya-gaya yang terjadi dalam suatu struktur. Jadi, kembali lagi di kuliah yang pertama, kita sudah pernah, menganalisis suatu struktur itu dengan, metode, sederhana ya. Ada equilibrium, persamaan kesetimbangan, kemudian ada force deformation, sama compatibility condition. Nah, metode ini juga sering disebut dengan exact analysis. Namun, eee, exact analysis ini biasanya dipakai di, struktur bukan tingkat komputasi atau tingkat perhitungan yang, rumit gitu ya. Hal ini juga membuat kita menjadi atau kita harus mempunyai waktu yang sangat-sangat cukup, time consuming gitu, dan juga memang, sangat bergantung kepada jumlah member yang ada di dalam suatu struktur. Nah, karena ketidakfleksibelan dari analisis tersebut, ada satu metode lain untuk dapat menyelesaikan suatu struktur statis tertentu yang diberi nama juga dengan approximate. Approximate itu, kurang lebih dia tidak sedetail atau setepat exact, tapi, mendekati gitu ya. Keuntungannya untuk menggunakan dari approximate analysis ini ada 3 kalau dijelaskan di dalam bukunya. Sangat-sangat convenient, sangat-sangat, efektif ataupun nyaman gitu ya, untuk digunakan pada fase-fase awal. Jadi kalau kita mengerjakan suatu project di dalam suatu, fase engineering atau fase perencanaan, metode ini sangat-sangat, efektif digunakan untuk mendapatkan, kesimpulan yang cepat dan
mendekati dengan hasil yang akan nanti kita computerize atau hasil yang nantinya akan dihitung oleh. Yang kedua adalah kita juga bisa menggunakan approximate analysis ini untuk mengestimasi member-member yang ada di dalam suatu struktur. Jadi setiap member, misalnya struktur, kita bisa mengestimasi setiap member itu berapa nilai momennya, berapa nilai gaya lintangnya, berapa nilai gaya normalnya, secara kurang lebih akurat. Namun nanti pada akhirnya gitu ya, jika kita ingin mengecek kebenaran suatu analisanya, bisa kita cross check dengan software. Iya, karena dia membutuhkan waktu yang tidak lama, jadi secara simpel bisa kita gunakan sebagai preliminary report, jadi sebagai laporan awal untuk meng-counter check hasil dari exact analysis. Exact analysis contohnya kalau kita menggunakan software StatsPro atau SAP, hasil dari proximate analysis ini bisa kita jadikan sebagai acuan atau laporan awal sebelum kita menggunakan software, seperti itu. Nanti kita lihat contoh-contohnya ada di bawah. Jadi ada dua asumsi nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung suatu struktur dengan metode approximate analysis. Yang pertama adalah asumsinya terkait dengan lokasi dari point of inflection. Kita melakukan simulasi terhadap suatu struktur, kita lihat di dalam suatu member itu kira-kira lokasi dia akan terjadi ledutan ada di area mana. Nah, itu akan kita jadikan suatu asumsi location of point of inflection. Nanti terlihat nanti untuk beberapa slide berikutnya. Kemudian asumsi yang kedua, jika kita menggunakan analisis ini, yang kedua adalah terkait dengan distribusi dari gaya-gaya yang ada di setiap member atau reaksi yang timbul ya. Reaksi yang timbul terhadap gaya-gaya luar. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu terkait dengan assumption about the location of point of inflection. Sebentar. Sebentar, tadi ada komat. Baik, kita lanjutkan. Asumsi yang pertama jika kita menggunakan approximate analysis itu adalah asumsi terkait dengan lokasi lendutan. Lokasi lendutan pada suatu member kita asumsikan saja jadi lokasi point of inflection-nya. Contoh di struktur sebelah kiri gitu ya. Jika kita beri gaya P ini ada gaya luar sebesar P di kiri atas ke arah kanan di titik C. Nah, jika diberi gaya P ini, kira-kira lendutannya ada di mana? Kalau di sini disimulasikan gaya lendutannya ada di titik E, di titik echo. Jadi ada di member sebelah atas di antara titik C dan D. Nanti ini kita asumsikan akan diberikan titik tambahan atau kita biasa menyebutnya internal hinge. Jadi setelah kita observasi struktur tersebut, kita simulasikan kemungkinan besar titik infleksinya ada di
girder Charlie Delta di tengah-tengah kurang lebih. Kemudian ketika diberikan beban sebesar P ke arah kanan, momennya juga akan menjadi 0 gitu ya, karena ini titik tumpuannya adalah jepit-jepit, sehingga kita mencoba atau mengasumsikan memberikan internal hinge di titik echo untuk mendapatkan struktur yang tadinya struktur statis tertentu menjadi struktur statis tertentu. Setelah kita simulasikan seperti ini, kita gunakan rumus-rumus yang kita atau prinsip-prinsip yang sudah kita diskusikan di perkuliahan pertama gitu ya. Persamaan kesetimbangan, kemudian compatibility condition, force deformation terhadap struktur tersebut. Jadi misalnya kalau persamaan kesetimbangan di sini jika kita melihat sigma kemudian ada sigma gaya vertikal sama dengan 0 dan juga sigma momen sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa menggunakan satu kondisi equation di mana sigma momen di antara titik alfa ke echo terhadap titik E itu sama dengan 0 atau yang di sebelah kanannya juga sama. Sigma momen dari B ke E terhadap titik E sama dengan 0. Bisa kita hitung juga. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa formula yang kita dapatkan dengan rumus-rumus persamaan kesetimbangan tadi ya. Jika sigma momen di B itu sama dengan 0, B itu berarti di tumpuan sebelah kanan. Sigma momen B sama dengan 0, kita dapatkan nilai dari gaya yang ada di alfa yang vertikal ya, AY. Kemudian jika kita menggunakan persamaan kesetimbangan di struktur ini dengan persamaan kesetimbangan sigma gaya luar vertikal, sigma Fy sama dengan 0. Kalau di sini sigma Fy itu berarti adanya 1, 2, hanya ada di tumpuan berarti ya. Hanya ada di tumpuan. Jadi bisa dilihat di sini kalau kita lihat nilai dari gaya atau reaksi di titik B dengan di titik A itu nilainya sama, hanya berlawanan arah. Satunya ke atas, yang di titik B itu ke arah atas, yang di titik alfa ke arah bawah. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung gaya-gaya vertikal? Nah, untuk menghitung gaya-gaya vertikal itu yang tadi ya, kita simulasikan ada satu titik E di sana, kemudian kita cari momennya. Di sini sudah kita kita simulasikan dengan rumus persamaan momen di titik E terhadap struktur dari B ke E. Sehingga nanti didapatkan ada gaya horizontal sebesar P/2 di titik B itu ke arah kiri. Kemudian di formula berikutnya itu kita gunakan persamaan kesetimbangan sigma horizontal sama dengan 0 atau sigma Fx sama dengan 0. Di sana nanti didapatkan gaya horizontal di alfa itu sama dengan P/2 juga, arahnya ke kiri, sehingga nanti kalau ditambahkan, dijumlahkan, gaya di titik A ditambah dengan gaya di titik beta itu adalah P/2 ditambah P/2 sama dengan P. Jadi sama dengan gaya yang ada di titik C, sehingga nanti hasilnya adalah 0. Nah, untuk diagram momennya bisa dilihat di gambar kiri bawah.
di sini, seimbang ya antara member Alpha Charlie, member Beta Delta, kemudian di girdernya di bagian atas dari Charlie ke Delta itu, momennya seimbang di Charlie itu pH/2, di titik E, di internal hinge-nya, di titik lentutan yang tadi kita, tambahkan satu titik echo, E itu 0, kemudian begitu dia merambat ke titik delta, momennya sebesar pH/2, P dikali H tingginya dibagi 2. Nah ini, sebenarnya hanya secara prinsip ya, kita kita menyelesaikan struktur statis tertentu dengan metode menambahkan, location of point infection di salah satu member strukturnya. Kemudian tadi kita juga sempat menyinggung terkait asumsi yang kedua ya. Nah, di sini saya juga menjelaskan terkait dengan asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua itu adalah, distribution of forces among members. Jadi, kita bisa mencari gaya-gaya yang terjadi di setiap member, di dalam suatu struktur itu. Dengan struktur yang sama dan gaya luar sebesar P ke arah kanan, kita bisa menganalisis, struktur ini dan mencari gaya-gaya dalamnya sebesar apa, dengan, mencari gaya dalam di setiap membernya. Contoh di member AC, itu kita cari gaya-gaya dalamnya, di member CD juga seperti itu, di member BD juga seperti itu. Formula yang dipakai tetap sama ya, formulanya yang dipakai, persamaan kesetimbangan, jadi gaya vertikal sama dengan 0, gaya horizontal sama dengan 0, gaya momennya juga sama dengan 0. Nah, ada satu nanti mungkin, lebih detail di perkuliahan berikutnya dengan metode portal. Jadi kalau di member yang pasti searah jarum jam. Namun kalau membernya sifatnya kolom, dengan metode ini, itu nanti jarum jam atau anti clockwise. Ini adalah dua asumsi yang bisa kita gunakan untuk, mencari reaksi-reaksi atau internal forces yang ada di dalam suatu struktur statis tertentu. Kemudian ada satu lagi, analisis yang bisa kita yang bisa kita pakai untuk menganalisa vertical load, menganalisa beban vertikal yang ada di suatu struktur. Kalau tadi kan, contohnya bebannya yang kanan, nah ini kita coba menganalisis gaya-gaya vertikal. Di sini contohnya di sebelah kiri ada struktur seperti struktur portal, ada gaya beban merata sebesar 1,5 kilo per feet di sepanjang, girder atas dan girder bawah ya, di sepanjang titik G sampai dengan I, dan juga titik delta sampai dengan frontal. Bebannya sama, merata, 1,5 kilo feet, kemudian jaraknya 15 feet, seperti two story ya, two story structure, bangunan 2 lantai, jarak antar kolomnya 30 feet, 30 feet. Nah, ini sebenarnya dari sini bisa kita asumsi karena dia sifatnya simetrikal, kita bisa mencari hanya satu bagian saja untuk mencari 4 bagian ini. Contoh kita potong,
bagian yang bawah kiri dari titik delta ke echo. Itu kan pasti sama ya, dari delta ke echo, echo ke fanta, kemudian yang atas juga pasti sama reaksinya. Jadi kita bisa menghitung hanya satu saja untuk mendapatkan empat reaksi di empat porsi tersebut. Kemudian dari sini, setelah kita potong dari titik delta ke echo ini, kita asumsikan struktur statis tertentu ini menjadi struktur statis tertentu. Yang pertama adalah asumsi yang pertama adalah balik lagi tadi ya, ada inflection point. Nah, untuk struktur seperti ini, inflection point-nya itu lokasinya kurang lebih adalah di 1/10 dari panjang span di setiap girder 1/10. Jadi kalau dia lebarnya 30 feet, eh, titik lokasi inflection point-nya adalah di 3 feet di sebelah kiri dan 3 feet di sebelah kanan. Atau dia 1/10 itu kan 1/10 di kiri dan 1/10 di kanan, atau 0,8, 0,1 kiri, 0,1 di kanan. Kemudian asumsi yang kedua adalah gaya-gaya aksialnya 0, karena dia sifatnya sebenarnya jepit ya. Jadi kita asumsikan gaya-gaya aksialnya adalah zero. Kemudian yang ketiga, asumsi yang ketiga adalah rectangular frames subjected to vertical loads only. Jadi hanya menerima beban secara vertikal saja, yang mengindikasikan bahwa axial force-nya itu di girder, di balok melintangnya itu uh, biasanya sangat-sangat kecil atau nol. Tadi kan di asumsi kedua kita kita asumsikan bahwa axial force-nya zero ya, nol. Asumsi yang kedua ini kita kita tiga asumsi ini, tiga asumsi ini kita pakai di section gambar yang bawah ini untuk merepresentasikan atau mewakili keempat bagian dari portal ini ya, struktur portal ini. Nah, ini sudah saya potong tadi ya, kemudian kita bagi menjadi dua bagian dari potongan tadi. Ada bagian alfa, bagian A, itu ada suatu balok girder melintang ditumpu oleh tumpuan sendi dan tumpuan roll di sepanjang 0,8 dari jaraknya. Tadi kan jaraknya 30. Kemudian di bagian beta, di bagian B, itu ada tumpuan jepit. Lebarnya 3 feet, 3 feet sebelah kanan dan sebelah kiri. Dengan asumsi yang tadi ya, 1/10. 1/10 atau 0,2 sebelah kiri dan 0,2 di sebelah kanan. Nah, kalau di sini kalau ditanya vertical reaction-nya di titik alfa itu bisa kita hitung dengan rumus 1/24 dikali 1/24 dikali nilai beban muratanya 1,5 dibagi 2 sehingga didapatkan uh, reaksi di titik tumpuan sendi dan di tumpuan rollnya itu sebesar 18 kilo. Kemudian dari 18 kilo ini kita turunkan, karena tadi arahnya ke arah atas di tumpuan sendi dan tumpuan rollnya. 18 kilo ini kita turunkan ke bagian beta, sehingga ada beban sebesar 18 kilo ke arah bawah dari tumpuan sendinya.
Kemudian dari pakai rumus persamaan kesetimbangan untuk menghitung nilai untuk menghitung nilai vertikal di titik L dan juga di titik R. Titik L itu di sebelah kiri sini, paling kiri ya. Kemudian titik R itu di titik paling kanan. Dengan rumus persamaan kesetimbangan sigma Fy sama dengan 0, beban vertikal sama dengan 0, didapatkan bahwa di sini ada gaya sebesar 18 kilo ke arah bawah, kemudian ada gaya beban merata ya. Beban merata ada 1,5 dikalikan jaraknya 3 dari titik L, jarak lengan momen, sehingga didapatkan nilai tumpuan di titik L atau SL itu 22,5 kilo ke arah atas, arah berlawanan, karena bebannya ke arah bawah, sehingga harus ditahan sebesar 22,5 kilo ke arah atas untuk mendapatkan sigma Fy-nya sama dengan 0. Kemudian masih di bagian yang sama, di bagian B, kita tadi sudah menggunakan persamaan kesetimbangan vertikal, kemudian kita bisa menggunakan persamaan momen di sini. Nah, di sini jika kita menggunakan persamaan momen sama dengan 0, di sini ada momen ke arah kiri di titik L dikurang ada beban merata 1,5 dikali 3 berarti gayanya 1,5, panjang lengan momennya 3 feet, 1,5 dikali 3, kemudian dikalikan titik beratnya 3 feet dibagi 2, karena pasti 18 kilo, 18 kilo itu ada gaya ke bawah dari tumpuan sendinya, dikalikan jaraknya di jarak panjang lengan momennya 3 feet sama dengan 0, sehingga bisa didapatkan bahwa momen di titik L itu sebesar 60,75 kilo feet ke arah berlawanan arah jarum jam. Karena dia dapat nilainya positif, berarti asumsi kita berlawan arah jarum jam itu benar. Nanti kalau dia dapatnya negatif, minus 60, berarti asumsinya yang tadinya kita anti-clockwise, kita balik menjadi searah jarum jam. Hal itu juga bisa kita aplikasikan di titik sebelah kanannya. Kurang lebih sama ya, titik kiri dan titik kanan, karena dia bebannya sama, beban merata, sehingga untuk momen dan juga gaya vertikalnya pasti sama, 18 kilo di tumpuan rollnya, kemudian momennya 60,75 searah jarum jam untuk mengcounter momen di titik L yang berlawan arah jarum jam. Untuk reaksi di titik R juga sama, pasti 22,5 kilo ke arah atas. Ini kalau di sini terlihat ya secara simple, sederhana, hasil-hasil dari perhitungan di slide sebelumnya gitu ya. Ada gaya SL dan SR sebesar 18 tadi ya. Sorry, 22,5. Kemudian ada momen L, ada momen R sebesar 60,75, sehingga bisa kita rumuskan diagram shear-nya, diagram gaya lintangnya dan diagram momennya. Kalau diagram shear-nya, dia kan ada gaya sebesar 22,5 di diagram atas kanan. Ada gaya sebesar 22,5 naik ke arah atas, kemudian karena dia beban merata, pasti dia ada bidang miringnya, pada titik tumpuannya ada gaya ke bawah sebesar 18 kilo, kemudian dia terus ke bawah, di tengah pasti 0,
kemudian di ujung dia ada di titik 0. Kita share diagramnya. Kemudian untuk bending moment diagramnya, sebelah kiri 60,75, sebelah kanan 60,75. Kemudian untuk mendapatkan momen maksimalnya bisa kita gunakan rumus QL kuadrat dibagi 8. Q itu adalah nilai beban meratanya 1,5 kilo. L kuadrat itu adalah panjang lengannya dibagi 8 sehingga didapatkan momen maksimal itu sebesar 108 kilofit. Sehingga bisa kita gambarkan bending momennya. Kita temukan saja titik-titiknya dan juga parabolik karena dia beban merata. Nah, ini juga hasil ini juga berlaku untuk member-member yang lainnya karena kita menghitung hanya satu member. Tadi kita ambil contoh member dari Delta ke Eko, namun ini juga berlaku di ketiga member yang ada di portal ini. Di EF, GH, dan juga HI ini nilainya pasti sama karena dia sifatnya simetrik. Tadi adalah analisis untuk beban vertikal, karena bebannya vertikal. Nah, bagaimana menganalisis beban-beban secara yang didapat oleh struktur statis tertentu, bebannya adalah beban-beban lateral, beban-beban horizontal. Ada dua metode, ada portal method, kemudian ada cantilever method. Nah, ini untuk penjelasan awal, pengenalan awal akan saya coba jelaskan beberapa hal terkait dengan portal method dan juga cantilever method. Namun nanti untuk detail dan contoh berikutnya ya. Yang pertama nanti kita bahas terkait dengan portal method di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan ketiga berarti hari Senin depan ya. Kemudian di pertemuan keempat di 2 minggu ke depan kita akan membahas detail terkait dengan beberapa contoh untuk cantilever method. Nah, nanti di minggu depan saya sudah mengupload bahan ajarnya untuk bisa dibaca-baca nanti sebelum kuliah. Kemudian saya juga memberikan tugas, silakan di-download. Kemudian saya kasih waktu sampai dengan hari Jumat ya, kalau nggak salah. Tanggal 27, ya Jumat. Jumat minggu depan nanti silakan setelah perkuliahan, kemudian dicoba diselesaikan. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan atau diupload kembali ke portal untuk bisa segera saya cek gitu ya. Itu untuk yang portal method. Nanti untuk yang cantilever method juga akan saya coba, nanti akan saya upload minggu depan. Tugasnya nanti juga kemungkinan besar ada untuk cantilever method. Simple sebenarnya. Nanti coba diselesaikan dan juga dikumpulkan juga. Baik, sampai sini saya coba cek dulu ya absensi. Ada berapa nih? 14 orang. Saya coba absensi ulang. Cuma ada satu namanya user ya. User siapa? Saya Ine Eka.
Minta Azani, oke baru. Sabilillah, Muhammad Ibnu Sabilillah, belum ada. Oke. Muhammad Rifki Bahrudin. Muhammad. Tadi dong, Muhammad Rifki Bahrudin, Mas. Oh, itu namanya user Mas ya? Saya Oh makanya iya, saya. belum diganti, Pak. Oke oke oke. Soalnya dari tadi saya minta ganti kok belum diganti-ganti, ternyata Mas Rifki. Oke, siap. Nama silakan hadir ya Pak. Oh ya, sudah saya pesan. Saya cuma ngecek ya. Pak. Ya, sama-sama Mas Dewan. Mas Ibnu tadi belum ada nih, Mas Ibnu Sabilillah. Mas Rifki sudah ada tadi, kemudian Muhammad Faris Hidayatullah. Nah, ini juga belum ada. Mbak Julia Aki ada. Oke, jadi yang belum ada ini berapa? Yang belum ada 3 orang. Mbak Ine Eka Oktavianti belum ada. Nanti kalau Mas-mas Mbak kenal, tolong di kontak ya. Kalau dia masih bisa hadir, silakan hadir. Muhammad Ibnu Sabilillah juga belum, silakan dikontak juga kalau bisa hadir. Sama Faris Hidayatullah, itu juga belum ada. Kalau teman-teman ada yang bisa kontak. Baik, kita coba lanjutkan. Tadi kita sudah mencoba satu contoh terkait dengan analisis untuk dengan metode portal methods. Portal method ini jadi biasanya struktur-struktur portal yang sifatnya sederhana ya. Nah, di sini di poin 3 saya sempat menulis juga nih, ada 2 metode portal method sama cantilever method untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan lateral load. Jadi untuk portal method ini dulu ditemukan oleh biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menganalisa struktur-struktur yang relatif memiliki yang memiliki frame yang sifatnya tidak tinggi atau low building frame. Jadi yang mungkin 2 story, 1 story, 2 stories building, 3 stories building yang sifatnya sederhana, tidak tinggi atau mungkin tidak bisa digunakan pada gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit seperti itu tidak bisa. Biasanya itu nanti digunakan untuk level itu bisa digunakan di sana. Tapi ya kalau sekarang cantilever untuk analisis ini ya cukup Start Pro, bisa memakai SAP, sangat-sangat simpel, sederhana, hanya butuh ketelitian, waktu juga sangat efektif. Jadi kita bisa tapi memang jadi untuk portal method ini disebutkan memang untuk low building frames, untuk gedung-gedung yang tidak terlalu tinggi. Di gambar sebelah kiri ada portal ABCD dengan tinggi H, ada
kiri. Kemudian kalau tadi kita sempat diskusikan di awal, berarti dia ada gaya sebesar P per 2 ke arah kanan, sorry, P per 2 ke arah kiri untuk menyimbangkan gaya luar P sebesar gaya luar sebesar P ke arah kanan, sehingga nanti persamaan kesetimbangan sama dengan 0. Di tumpuannya alfa beta, jadi P per 2 di alfa, P per 2 di beta. Kemudian ada momen alfa eh, gaya ke arah bawah di titik tumpunya. Di titik alfa ada gaya ke arah bawah, kemudian di titik beta ada gaya ke arah atas untuk seimbang, sehingga nanti sigma f y-nya, fy-nya sama dengan 0. Nah, kalau di sini kan ada 6 internal force yang ada ya. Jadi kalau karena ada gaya P dari luar, jadi ada internal force, gaya-gaya dalam yang terjadi di titik alfa dan beta. Kalau kita lihat di titik alfa itu ada 3 gaya dalam, AX, AY, sama momen A. Ada 3, di B juga ada 3 gaya dalam, BX, BY, dan momen B, sehingga totalnya ada 6. Nah, karena di sini ada 6 gaya dalam, sehingga yang kita butuhkan adalah karena ada 6 gaya dalam di struktur tersebut, sedangkan yang kita tahu adalah di struktur statis tertentu itu hanya ada 3 gaya yang ada, karena itulah kita menyebutnya SST, struktur statis tertentu, sehingga variansnya atau kelebihan gaya yang ada di struktur ini adalah 6 dikurang dengan 3. 3 itu kan gaya maksimum yang bisa dihitung di dalam 3, sehingga hasilnya adalah 3, maka derajat ketidaktentuan atau degree of indeterminasinya adalah 3. 6 dikurang 3 tadi ya. Kemudian di sini kita simplify portal yang ada di atas itu ke dalam free body diagram. Di sini ada free body diagramnya. Simplifikasi portal yang ada di sebelah atas. Derajatnya itu ketidakpastiannya adalah 3, sehingga bisa kita tambahkan 3 internal hints, asumsi yang sama tadi ya dengan yang contoh-contoh sebelumnya, untuk menjadikan struktur statis tak tentu ini menjadi statika sederhana, statis tertentu. Kita tambahkan titik E, F, G di sini. Di setiap bentangan di bagian tengah, di kolom AC itu ada di titik E, nilainya adalah H per 2. Kemudian di balok girder CD di titik G. Nah, dari sini kita bagi menjadi 3 bagian kalau kita menggunakan analisis dengan sistem portal. Kita bagi menjadi 3 bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Di sini terlihat bagian 1 sebelah kiri, bagian 2 itu adalah sebelah atas, bagian 3 itu adalah sebelah kanan. Cara membaginya hints-nya tadi ya. Nah, kalau di sini kita bagi di garis section kecil. Kita bagi di sana. Didapatlah 3 bagian ini. Setelah didapatkan 3 untuk tadi menjadi struktur statis tertentu sederhana. Kita hitung dengan metode yang ada ya, persamaan kesetimbangan, kemudian dengan metode
Nah, yang pertama itu adalah kalau di sini kita awali dengan area 2. Jadi dimulai dari titik E menuju C, kemudian F, bersamaan yang kita simulasikan. Yang pertama sigma momen di G, kemudian persamaan kesetimbangan vertikal, kemudian kita ambil sigma momen di F. Jadi untuk sigma momen di G, di sini kalau kita lihat sigma momen di G itu berarti G-nya sama dengan 0, ada momen di area E itu sepanjang L, yang momennya L, kemudian ada momen dari titik C, gaya luarnya, ada P di situ ya, ada P dikalikan H/2, karena jaraknya adalah H/2, tadi kan tambahan internal hinge-nya kan di tengah-tengah, jadi H dibagi 2, sehingga didapatkan di sini didapat nilai dari gaya vertikal di titik E, gaya atau E. Y itu adalah PH per 2L bawah. Karena tadi kita asumsikan arahnya ke bawah, ternyata hasilnya positif, berarti arah yang kita asumsikan adalah betul ke arah bawah. Kemudian formula yang kedua yang kita bisa gunakan adalah sigma vertikal sama dengan 0. Vertikal 1 di titik E, ya nggak ada lagi kan, titik C itu gayanya lateral, di D 0. Oke, berarti kita masukkan sigma Fy sama dengan 0, EY dengan GY ya di sini. EY tadi sudah kita dapatkan formula nilainya di formula yang pertama, PH per 2L, terserah kita mau pakai positif atau negatif, yang pasti nilainya akan berbeda dengan G gitu ya. Kalau kita asumsikan PY per 2, karena dia ke bawah, kita asumsikan minus, kemudian G-nya pasti positif, sehingga kita dapatkan GY, GY, atau nilai gaya vertikal di titik G, itu adalah PH per 2L ke arah atas. Karena tadi kita asumsikan ke arah atas, dan hasilnya adalah positif. Berarti arah asumsi kita betul. Kalau nilainya negatif, berarti arah asumsinya harus dibalik. Kemudian yang ketiga adalah kita menghitung nilai momen di titik F. Kalau kita lihat di sini di titik F ada gaya di Eko di titik E, kemudian ada gaya di titik G, kemudian ada gaya di titik C sebenarnya, tapi dia gayanya sebesar P dikalikan jaraknya ke F itu kan karena dia lateral, jaraknya ke F itu 0. Jadi dikalikan 0 sama dengan 0, sehingga tidak digunakan. Jadi momen di titik Fanta itu adalah gayanya di titik E dengan gaya di titik G. Hanya itu saja yang bisa didapatkan. Kalau di sini, kalau kalau kita lihat di sini, di titik E itu ada PH per 2L, arahnya ke bawah, dikalikan jaraknya ke titik F itu kan L per 2 ya. Sini kan ada L per 2. Kemudian di titik G itu adalah sebesar EX, karena EX-nya belum ketemu. Kemudian jaraknya ke titik F itu adalah H per 2, sama dengan 0. Nah, dari sini didapatkan EX-nya ya. EX-nya adalah B per 2.
Dari sini EX-nya kita dapatkan P/2. Nah, kenapa kenapa dia di titik G itu walaupun ada gaya GY sebesar pH/2L tidak dimasukkan karena di sini kita menyebutkan momen yang kita hitung adalah jumlah momen dari batang E ke batang F terhadap sudut pandang titik F. Jadi kita mengabaikan adanya struktur atau member yang ada di titik F, D, G. Kita anggap itu 0 untuk mendapatkan EX. Kemudian simulasi berikutnya adalah, tadi kan sigma vertikal sudah, yang belum kita gunakan adalah sigma persamaan kesetimbangan dari horizontal atau sigma Fx. Nah, kalau di sini udah sangat-sangat gampang. Fx itu kan ada vertikal, itu ada gaya dari luar sebesar P ke arah kanan, kemudian ada gaya Px sebesar P/2 ke arah kiri, jadi minus P2, kemudian ada gaya di Gx sebesar yang akan kita cari, tapi ke arahnya arah kiri. Sehingga nanti didapatkan di sini Gx-nya adalah sama dengan, ternyata sama dengan Ex, P/2 ke arah kiri. Nah, dari persamaan-persamaan ini di bagian nomor 2 sudah kita dapatkan EY, GY, EX, sama GX. Kemudian untuk section 1 dengan section 3 seharusnya nilainya sama. Nah, tadi kan disebutkan bahwa untuk portal method itu gaya-gaya yang terjadi di setiap member itu bisa diteruskan ke member berikutnya. Nah, tadi kan di member kedua ini kan kita sudah mendapatkan nilai dari EY dan G sebesar pH 2L. Nah, nilai ini kita teruskan ke member 1 dan member 3 sebesar nilai yang sama pH/2L, namun arahnya kita balik, Kalau di sini di titik E di bagian kedua itu ke titik 1, kita distribusi ke bagian 1, itu arahnya ke atas untuk menyeimbangkan setiap member ya, dari 1 ke 2 dan 2 ke 3. Sehingga sudah kita dapatkan di situ ada minimal ada satu gaya di titik E yang sudah kita dapatkan ke arah atas sebuah gaya vertikal sebesar pH/2L. Nah, dari sana memang secara logika, kalau ada gaya ke atas sebesar pH/2L, pasti ada gaya ke bawah untuk menyeimbangkannya di titik 1. Gayanya ada di mana? Gayanya ada di tumpuannya di titik A. Sebesar berapa? Pasti sebesar pH/2L juga. Ke arah mana? Ke arah berlawanan, pastikan ke arah bawah. Kalau di titik E ke arahnya atas, di titik A, di titik alfa pasti gayanya ke arah bawah. Besarannya pasti sama. Nah, itu pula yang terjadi di titik E untuk gaya yang kedua, kita sudah mendapatkan EX atau E horizontal sebesar P/2 ke arah kiri. Nah, dari sana kita turunkan ke member nomor 1. Di titik E itu ada gaya horizontal sebesar P/2 sama, namun arahnya berlawanan dengan yang bagian nomor 2. Jadi arahnya kalau bagian nomor 2 ke arah kiri, di bagian nomor 1 dia arahnya dibalik ke arah kanan. Sebesar P/2. Dengan persamaan kesetimbangan lagi, persamaan Fx berarti ya. Fx berarti ada gaya yang menyeimbangkan sebesar P/2 juga, setengah P ke arah berlawanan juga, ke arah
kiri ada di mana? Ada di titik alfa, karena hanya ada 2 titik ya, alfa sama echo. Nah, berarti gaya-gaya dalam di bagian satu sudah kita dapatkan. Didapatnya dari gaya yang terjadi di bagian nomor 2. Nomor 1 sudah kita dapatkan gaya vertikal, gaya horizontal di titik alfa. Yang belum kita dapatkan adalah momen, karena dia kan jepit di sini ya. Jadi pasti ada momen di titik alfa. Momen di titik alfa itu ya kita tinggal hitung aja dengan persamaan momen ya. Gaya kali jarak, panjang lengan momen dikalikan gayanya. Di sini ada kalau kita lihat dari sudut pandang alfa, sudut pandang titik A, berarti ada gaya AX, tapi dikalikan jaraknya 0, berarti hilang AX-nya. Kemudian ada gaya PH per 2L, gaya vertikal di E, tapi dikalikan jaraknya juga 0, berarti ada satu lagi yang belum kita hitung adalah gaya E yang horizontal, EX sebesar P per 2 ke arah kanan, dikalikan jaraknya H per 2 ya, gitu. Jadi minus P per 2 dikalikan jaraknya H per 2, ditambah momen alfa ada di sana. Momen alfa ini kan tadi yang kita cari ya, sehingga momen alfa itu adalah PH per, karena kita mendapatkan nilainya positif. Nah, untuk hasil ini, itu hasilnya pasti sama antara 1 dengan bagian nomor 3, karena dia identik. Nah, nomor 3 ini juga sama nih ya. Sehingga di bagian sebelah kiri itu ada FBD-nya, Free Body Diagram, terdiri dari perhitungan-perhitungan yang tadi sudah kita dapatkan di slide sebelumnya. Ada vertikal, horizontal, dan momen di sana. Jadi memang kita pecah dulu menjadi struktur statis tertentu. Yang pertama kita hitung berapa gaya berlebihnya. Tadi kan ada 6 gaya dibagi dengan, ada 6 gaya dikurangin dengan 3. 3 itu adalah maksimum gaya yang bisa dihitung pada statika sederhana. Jadi nanti kalau ada 7 gaya berarti 7 dikurang 3. Berarti nanti ada tambahan titiknya 4 gitu. Kalau ini kan 6 dikurang 3 ada 3, berarti tambahan titiknya tadi internal hits-nya ada 3. Terus kita potong cross section sehingga bisa kita hitung bagian per bagian. Jadi lebih sederhana. Dan tadi satu lagi rumusnya. Didistribusikan ke member di bawahnya dengan titik yang sama ya. Contohnya tadi di titik E, itu kan ada gaya ke kiri, kita distribusikan ke member 1 menjadi gaya yang sama namun berlawanan arah untuk menyeimbangkan gayanya. Di sebelah kanan bawah itu ada diagram momennya yang kita coba gambarkan. Jadi momen yang terjadi itu seperti ini. Jadi di kolomnya sebesar pH per 4, kemudian di gear-nya pun sebesar pH per 4. Nah, ini terkait dengan penggunaan portal method untuk analisa loads lateral, analisa beban secara horizontal. Ada satu lagi, memang portal method ini memang agak panjang karena dipotong-potong per section gitu ya. Tapi memang setiap section itu menjadi lebih mudah kita cari penyelesaiannya, karena memang begitu kita potong menjadi struktur statis tertentu menjadi satu bagian gitu, atau nanti per member
kita hanya fokus ke satu member dulu sebelum lanjut ke member-member berikutnya. Rumus yang dipakai memang hanya simple ya, persamaan kesetimbangan. Menganalisa beban horizontal atau lateral loads itu adalah dengan menggunakan metode cantilever method. Cantilever method ya. Jadi metode cantilever ini pertama kali di develop atau ditemukan oleh Mr. Wilson, A.C. Wilson di tahun 1908. Jadi biasanya digunakan untuk perhitungan beban-beban horizontal pada bangunan-bangunan yang relatif lebih tinggi ya, seperti gedung, kemudian struktur yang memiliki ketinggian tidak normal atau seperti struktur menara gitu ya, menara, tower dari telekomunikasi dan lain sebagainya itu kalau dilihat secara struktur ya dia cantilever ya, kalau strukturnya diputar sama aja dengan struktur cantilever. Cuma ini karena dia sifatnya seperti struktur portal ke arah atas, ke arah vertikal, kita menyebutnya tall building dengan relatif. Kalau kita menggunakan software yang ada sekarang, ya jauh lebih mudah jika kita bandingkan dengan perhitungan secara manual. Namun sebelum menggunakan software-software yang ada sekarang ya lebih penting atau ada baiknya kita tahu dulu nih prinsipnya seperti apa, sehingga nanti begitu menggunakan softwarenya kita sudah mengerti apa yang harus dimasukkan atau apa yang harus diinput ke dalam software tersebut, asumsi-asumsi apa, analisisnya, kemudian material-material yang biasanya kalau di Stackpro atau di SAP ada pilihan untuk memasukkan jenis materialnya gitu ya. Material apa saja yang bisa kita gunakan di dalam perencanaan atau desain suatu frames atau struktur gitu ya. Misalnya, jadi untuk cantilever method ini sebenarnya sama saja, cuma nanti hanya satu tingkat. Ini satu tingkat ya. Nah, untuk yang cantilever method itu karena dia biasanya digunakan untuk analisis tall building, analisis gedung, analisis struktur. Nantinya pada pertemuan keempat ya, kalau nanti kita kuliahan di 2 minggu ke depan, yang saya bahas detail di sini, cantilever method itu juga akan dipotong-potong juga nih. Strukturnya kita potong-potong menjadi struktur sederhana, struktur statis tertentu, sehingga nanti kita cari momennya, kemudian kita cari gaya dalamnya untuk menyeimbangkan suatu struktur itu setelah dipotong. Ya sebenarnya prinsipnya sama saja sih, portal dan juga unit. Asumsinya juga sama, untuk cantilever method itu kita menambahkan inflection point sebesar varians derajatnya atau derajat kesetimbangannya berapa, ya sebesar itu ya kita tambahkan jumlah inflection point-nya di tengah-tengah membernya, karena memang secara general melalui observasi inflection point itu selalu berada di tengah member, di tengah kolom, di tengah grid, di tengah balok,
selalu berada di tengah. Kemudian di setiap story, di setiap lantai atau di setiap tingkat dari frame tersebut, apa namanya, kita potong secara proporsional, cross sectional. Jadi kita potong di tengah. Nah, biasanya dengan metode cantilever method itu, jadi kalau bukan kolom yang paling pinggir sebelah kiri atau paling pinggir sebelah kanan gitu ya. Kolom yang ada di tengah-tengah, yang ada di tengah ini kan contohnya ada 5 kolom. Yang tengah itu berarti kolom 2, 3, 4 gitu ya. Kolom 2, 3, 4 itu selalu membawa beban atau menahan beban 2 kali. Menahan beban vertikal atau beban shear, gaya geser dari luar itu selalu menahan 2 kali dari kolom-kolom yang ada di paling kiri atau paling kanan. Kita menyebutnya kolom paling kiri atau paling kanan itu adalah exterior kolom. Kemudian kolom yang di dalamnya, kalau di sini contohnya ada 3 kolom di dalam, kita menyebutnya interior kolom. Jadi interior kolom itu selalu carries twice shear force as exterior kolom. Selalu menahan beban 2 kali dari kolom yang ada di paling kiri ataupun paling kanan. Sehingga di dalam perencanaannya nanti, kalau kita menggunakan cantilever method ini, kolom yang sebelah dalam itu selalu didesain 2 kali lebih kuat dibandingkan kolom-kolom yang ada di paling luar. Itulah makanya biasanya kalau kita lihat di gedung-gedung, kemudian atau di mana ya, di parkiran mall, atau di hotel gitu ya, parkiran hotel, di gedung hotel, itu kolom-kolom di bagian dalam tuh selalu lebih besar kalau kita lihat. Yaitu salah satu fungsinya adalah untuk menahan gaya dari luar berupa gaya horizontal ya, entah itu gaya angin atau ada beban dari luar dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan secara dimensi, dimensi interior kolom, dimensi kolom yang bagian dalam selalu lebih besar dibandingkan kolom yang ada di area paling luar. Karena memang bukan secara logik ya, secara prinsip, kolom-kolom di bagian dalam itu akan menahan beban 2 kali dari beban yang ditahan oleh kolom-kolom bagian luar. Seperti itu. Coba saya cek kembali ya, siapa tahu ada yang tambah. Kalau untuk bahan ajarnya sampai bahan ajarnya mungkin sudah selesai. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau bisa saya jawab. Ya, coba jawab di minggu depan. Sembari saya paralel melakukan pengecekan. Tadi ada 3 nih yang belum absen. Ine Eka Oktavianti, belum ada masih. Muhammad Ibnu Sabilillah, gak ada juga ya. Muhammad Faris Hidayatullah, belum. Masih sama. Jadi yang masuk hanya 15. Totalnya kan ada 18 orang, yang masuk hanya 15. Yang tidak hadir adalah Mbak Ine, Mas Ibnu, Mas Faris Hidayatullah. Teman-teman kalau ada yang kenal sama 3 orang ini, silakan diinformasikan kalau memang masih bisa hadir sekarang. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau masih ada yang bingung. Malam ini kita hanya belajar terkait dengan prinsip-prinsipnya aja. Hari Senin depan kita baru mendalami terkait dengan portal metode. Jadi bahan ajarnya sudah saya upload,
tinggal di-download, nanti silakan di-download, dipelajari untuk hari Senin, bahan hari Senin. Berikut juga dengan exercise-nya, ada tugas di sana. Tugas sederhana, jadi nanti kita belajar dulu di hari Senin, kita pelajari contoh-contoh soalnya, contoh-contoh masalahnya, sehingga saat mendownload tugasnya teman-teman bisa langsung mengerjakan. Saya kasih dua soal ya kalau nggak salah. 2 soal, silakan dikerjakan sampai hari Jumat malam. Pokoknya dikumpulin, di-upload lagi ya, kalau nggak salah. Ada di portal ya caranya. Kemudian terserah cara pengerjaannya, mau by komputer boleh, mau menggunakan tulisan tangan boleh, nanti di-scan terus di-upload, terserah. Silakan gunakan kreativitas masing-masing. Iya. Baik, ada yang mau bertanya? Kalau untuk bahan ajarnya sudah selesai. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan di-download. Kalau belum ada yang download, untuk bahan ajar yang kedua ini sudah saya upload juga di portal ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, izin saya cukupkan sampai di sini karena memang ada agenda lain. Mungkin teman-teman juga ada agenda lain di malam minggu ini. Silakan melakukan agendanya masing-masing. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini ya. Mas-mas, mbak-mbak, nanti jangan lupa di-download untuk pertemuan di hari Senin, pertemuan ketiga. Terima kasih waktunya. Selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.